Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera buat kita semua. Sukiyoto, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma pada malam hari ini, di hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023. Kita masih di pembahasan bab 6, sekarang memasuki part yang ke-20. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita akan sama-sama terlebih dahulu membacakan nama kata yang akan dipimpin oleh Romo Effendi. Ada Romo Effendi, saya silakan. Baik, mari sama-sama kita membacakan nama kata patah, menghormat suara pada sang tridhatanya. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Mari sama-sama kita membacakan Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semuanya hidup bahagia. Sadu, Sekian itu sadu. sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo Effendi. Untuk selanjutnya kita akan memulai kelas pembelajaran kita. Untuk waktu dan layar saya serahkan pada Romo Ruby. Silahkan Romo. Terima kasih, Jelusi dan teman-teman semua. Sukihoto Namo Buddhaya ya. Sebelum kita berbincang Dhamma, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, Sukihoto semuanya, Namo Buddhaya. Hari ini saya punya kama baik karena dipanggil sama Kementerian Agama untuk mengkaji eh, Tipitaka yang akan ditulis ke huruf Braille ya, huruf huruf apa huruf Braille buat yang orang buta itu ya. Kama baik tadi saya dipanggil sama Kementerian Agama, nggak banyak sih mereka-mereka yang mengerti Dhamma dipanggil, dan saya punya kesempatan kama baik tadi satu harian bisa menghadiri kajian penulisan kitab suci Tipitaka dalam huruf Braille. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat saudara-saudara kita yang buta ya, supaya dia bisa membaca minimal penterjemahnya baru Dhammapada dulu. Oke, kita mulai perbincangan kita hari ini. Mohon maaf, seminggu lalu saya sibuk sekali dan hari ini kita baru mulai kembali acara pelajaran Bidang Mata Sangga kita terkait dengan materi ya. Teman-teman, kalau kita bicara materi kemarin, materi yang kita pelajari ini sudah adalah, sorry, jangan kuning ya. Materi yang kita pelajari hari ini atau rupa merupakan kelompok yang keempat ya, yaitu kelompok kalapa. Rupa kalapa. Dari rupa kalapa ini kita sudah bahas bahwa rupa kalapa itu kaitannya dengan rupa samutana yang kita pelajari kan. Rupa samutana. Di mana kita tahu bahwa rupa kalapa itu ada yang muncul dari kama jakalapa yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu cita jakalapa ya, yang belum kita pelajari hari ini adalah terkait dengan dua lagi ya. Ini kamaja kalapa itu ada 9 kalapa totalnya, gitu ya. Yang ini ada 6 kalapa kemarin, 6 kalapa ya, 6 kalapa. Dan yang ini kita pelajari hari ini adalah terkait dengan utu jakalapa
Dan yang terakhir adalah ahara jakalpa. Ahara jakalpa. Atau kalimat yang boleh dikatakan putu samutana kalapa gitu ya, di sini boleh saja nih. Kama samutana jakalapa. Atau cita samutana jakalapa, putu samutana jakalapa, atau ahara samutana jakalapa. Ya, di sini ada ada 4 kalapa, di sini ada 2 kalapa. Jadi kalau di total semuanya ada 21 ya, 21 kalapa. Karena kita bicaranya ini di Abhidhamma Sanggaha. Kalau kita bicara eh, di Sudimaga ada 23 kalapa ya. 23 kalapa itu nanti kita yang kedua kemarin kita sudah pelajari ya. Yang 2 kalapa itu yang apa saja ya. Oke, karena kita membahasnya sekarang ini sedang membahas tentang di apa namanya Abhidhamma Sanggaha, kita bahas ini saja ya. Oke, ini kita sudah pelajari. Ini kita pelajari kemarin, ini kita sudah pelajari. Sekarang kita akan mempelajari pertemuan ini 2, yaitu Utu Jakalapa, Hara Jakalapa, supaya nanti minggu depan kita bicara Rupa Pawati. Setelah minggu depan Rupa Pawati, baru kita membahas tentang Rupa Witi. Ya, ini menarik Rupa Witi. Nah, tapi kalau kita mau bicara Rupa Witi, ya harus dipahami juga presisi yang ini semua nih. Karena kalau yang ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, yaitu Rupa Samudesa, Rupa Samudesa, dan Rupa Wibangga. Ya, ini harus dikuasai. Kenapa kita belajar presisi ya? Padahal waktu kita membahas Rupa Samutana, di sini ada rupa, di sini mestinya ada namanya Rupa Witi. Nah, tapi saya tidak masukin di sini karena nanti ini harus kita pelajari dulu sampai ke 5, setelah itu baru kita masuk ke Rupa Witi. Begitu ya teman-teman ya, supaya ini bisa. Nah, kita langsung saja ke materi yang ketiga ya, yaitu tentang apa namanya utu ya, utu samudana jakalapa, gitu ya, utu samudana jakalapa. Jumlahnya ada 4 klaster, 4 kalapa. Yang kalau kita terjemahkan mungkin ke dalam bahasa Indonesia, klaster ini kan klaster ya, jadi 4 klaster, 4 klaster yang bersumber dari temperatur. Dari temperatur. Kamu mau tanya cluster itu sebenarnya apa ya kamu? Saya sampai sekarang belum paham lah cluster itu kamu. Baik nih ya, Tomo ya. Cluster ya. Rupa kan Kalapa. gini-gini, kita bicara begini. Makanya memang kita belajar, saya coba keluar dari sini dulu. Saya ulang lagi ya. Ini kan kita bicara Abhidhamma yang namanya rupa ini bisa internal, bisa eksternal kan gitu ya. Dan kalau kita bicara rupa, untuk bisa supaya ini menjadi vipassana, tentu rupanya rupa internal ya. Siapa sih yang punya materi ini? Yang punya materi dari 31 bumi, yang punya materi dikurang berapa? 4, yaitu 27. rupa kan? Rupa. Totalnya adalah 26 bumi. Yang punya materi, meter gitu ya. Yang punya materi. Nah, kalau kita berbicara tentang materi yang kita pelajari hari ini, materi yang mereka yang lahir di bumi ini kan pasti karena kekuatan apa? Kekuatan kama. Dan mereka yang lahir di sini kan ada yang dengan spontan lahirnya gitu kan. Ada yang dengan jala buja, dengan ketelur, dengan kandungan, dan dengan kelembapan gitu kan. Iya. Gitu ya. Ini kalau kita harus memahami ini. Jadi kalau lahir di sini nih, nah kalau kita bicara materi menurut Abhidhamma, materi ini ada yang internal dan eksternal.
Berapa sih jumlahnya? Kalau kita bicara jumlahnya, atau dibagi lagi dua, yaitu Mahabuta, 4, dan Upadaya rupa. Ada yang lupa 24 ya. 24 ya. Nah, dari kita atau kita bahas lagi dengan 11 kelompok nih ya. 11 kelompok itu terdiri atas Mahabuta 4, Pasada rupa 5, Gocara 4, Hadaya 2, kayak gitu ya. Iya, Apa iya. Bawa 2 dan seterusnya. Ada 11 kelompok. Nah, rupa secara keseluruhan totalnya ada 8. 28 rupa yang kita pelajari. Di rupa itu membahas rupa ini ada 5 tadi, ada pelajaran kan harus membahas materi itu dengan presisi. Yang pertama kan kita bicaranya rupa samu desa. Rupa samu desa itu membahasnya dengan cara apa? 28 rupa ini dibahas karakteristik, manifestasi, sebab terdekat, sama fungsi. Ini dibahas. Itulah makanya mengupas rupa secara lebih detail gitu ya. 28 rupa ini dibahas karakteristiknya apa nih? Misalnya Patawi Datu karakteristiknya apa? Tejo Datu karakteristiknya apa? Manifestasinya apa? Sebab terdekatnya apa? Fungsinya apa? Jadi kalau ini harus dikuasai mati supaya kita bisa belajar rupa dengan baik karena Buddha membedah rupa dari 28 supaya kita tidak melekati dari tubuh ini karena tubuh ini kumpulan dari Mahabhuta 4 dan Upadaya rupa 4. 24 ya. Jadi artinya kalau kita bicara lagi, dari sini kita bagi lagi bisa jadi apa? Jadi kalimatnya Nibbana rupa 18 yang menjadi objek vipassana. Yang Anipana adalah 10. 10 objek yang muncul setelah kelahiran, tidak nyata. Nah, ini harus tahu dulu nih pembagian ini. Setelah itu kita mau rupa samudesa, karakteristik. Kalau setelah bahasa itu apalagi kita bicara rupa wibangga. Rupa wibangga itu membahas rupa dari sisi 8 sifat, 9 pasang, atau 11 pasang, atau 12 pasang. Dari 28 ini dibagi menjadi 8 sifat, menjadi tetap muaranya 28 nih. Di sini dibahasnya melalui 8 sifat, ada yang 9 pasang, ada yang 11 pasang, 12 pasang. Dr. Moon 9, Pak Pandit 11, yang Mulia Asin Kemida 12 ya. Terus kita sudah bahas apa lagi kemarin? Sudah bahas rupa, kita bahas dari sisi yang namanya apa? Samutana. Kalau kita bahas rupa samutana, berarti rupa yang 28 ini nih, sebenarnya hanya muncul dari 4, yaitu apa? Cita, kama dulu. Sama Cita, Utu, Kama, Ahara. cita, utu, dan ahara. Ahara. Gitu kan? Ya. Di rupa samutana 28 rupa ini sebenarnya kalau kita belajar presisi, lahirnya munculnya sebabnya hanya dari tempat. Kama, cita, utu, dan ahara. Ya. Ya. Setelah dikuasai, kita belajar yang namanya keempat, yaitu rupa kalapa. Rupa kalapa itu adalah mengambil dari rupa samutana. Jadi artinya bahwa ternyata kan kalau kita bicara bahwa yang muncul samutana yang muncul dari kalapa, dari kama itu ada 9 yang pasti, 9 yang tidak pasti. 18 rupa ini ada 9 yang pasti dari dari kama, ada 9 yang tidak pasti dari yang bukan pasti karena apa? Karena bisa muncul dari cita, bisa muncul dari utu, bisa muncul dari ahara. 9 yang pasti ini adalah bagian dari kama. Ternyata apa yang 9 yang pasti itu? Ada caku, ada mata, ada telinga gitu kan? Iya. Bagian dari kama. Nah ternyata kan ini kan adalah bagian dari kama ya. Yang namanya mata itu kan bagian dari kama. Misalnya caku, ini bagian dari kama. Caku pasar itu bagian dari kama. Nah, kalau kita sudah belajar di rupa kalapa, ternyata cakup pasada ini tidak sendiri ketika dia muncul. Dia munculnya berkelompok. Ada orang bilang berkelompok, ada yang bilang juga berklaster, ada yang bilang juga mungkin apa namanya, dia kalau muncul itu nggak sendiri, selalu rame-rame. Kalau dalam istilah kita belajar cetasika, ada 7 cetasika yang munculnya selalu bersamaan. Apa itu? Pakinaka ya, munculnya sabacita sadarana ya.
dia munculnya bersama. Nah, Cakupasada ini kalau dia munculnya nggak sendiri, tapi bersama 9 yang lain. Kalau 9 yang lain berarti jadi berapa? 10. Jadi selama ini kita hanya belajar, oh ternyata ini namanya Cakupasada. Ternyata setelah kita belajar rupa secara presisi, dari rangkaian bab 1 kita ngomong rupa, Cakupasada dilihat dari karakteristik, manifestasi, sebab terdekat, dan fungsi. Oh ternyata yang namanya mata ini lahir dari kama, gitu kan? Oh setelah lahir dari kama, ternyata mata ini tidak sendiri kalau dia muncul. Dia muncul bersama 9 yang lain jadi 10. 10 itu disebut sebagai dasa. Dasa apa? Dasa kan 10, kata kalapa. Makanya saya menggunakan istilah kalapa jauh lebih baik daripada kita menggunakan klaster, menggunakan kelompok. Kenapa? Karena takutnya nanti buku satu dan buku yang lain berbeda. Kata kalapa kan juga sudah familiar dengan kita kan. Kalau Anda pergi ke Bandung ada terminal namanya terminal Kalapa. Kelapa. Ya, di Lucy tahu terminal Kalapa itu di mana. Nah, jadi seperti itu tuh. Jadi apa namanya Roma Effendi yang disebut sebagai rupa kalapa adalah ketika mata ini muncul, ketika telinga ini muncul, dia munculnya tidak sendiri. Ternyata ada 20 dari 28 rupa yang ada, yang lain ikut menyertainya. Sehingga dari situ kita bisa tahu kalau gitu berarti kembali ya. Berarti rupa yang namanya mata ini ketika menangkap objek dia tidak sendirian. Oh, ada yang namanya mata nih, caku gitu kan. Kemarin kita bicara. Caku ini tidak sendiri, ternyata ada 8 mahabuta yang lain yang dikenal sebagai Awini Boga Rupa 8. Ingat selalu ya, Awini Boga Rupa 8 itu Boga Rupa 8 itu isinya 8. Apa saja? Patawi Datu. Buta, Bang Putra 4 ditambah Iya, Patawi Datu, Apo Datu, apalagi Tejo Datu, Jowayo, apalagi Wayo Datu, Wayo rupa ganda, rasa, Datu, rupa atau warna Ramana gitu kan. iya, ganda, Ganda Ramana, rasa, Rasa Ramana, dan ohara, Ohara atau Oja gitu kan. Satu lagi apa? Ini kan satu nih. ya, Sorry, ini satu. Ini 8. Satu lagi berapa kan 10 nih. Kalau mata ini muncul ada 10. 10 komponen yang ikut bersamanya. Satu lagi apa? Apa satu Sota. lagi? Hah? Sota. Sem- Nah, Ya. 9 lagi ya kamu. Iya, ini sudah. Ayo caku apa? Jiwita. Harus ada unsur kehidupan dong. Iwit ya. Iwit. Dia. Mm-mm. Iwita. Jadi kalau kita hitung coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu mata ini melihat, kalau kita belajar suta kan nggak diajarin tuh. Pada saat kita sudah belajar bidang kita tahu ketika mata ini menangkap objek, maka yang ada adalah Patawi Datu ada, Apodatu ada, Tejo Datu ada, Wayo Datu ada Wana Ramana, ada Ganda Ramana, ada Rasa Ramana, ada Oja, ada Jiwita, dan ada Caku Pasada. Nah, ini hanya bisa kita lihat, mata ini bisa kita lihat sebagai dasa kalapa, dasa itu 10, kalapa itu klaster, orang bilang kelompok, saya bilangnya kelapa saja. Ketika mata ini muncul, 10 ini pasti ikut, nggak bisa nggak ikut. Kalau 10 ini ikut, makanya disebut sebagai dasa, sebagai kalapa. Apakah cakup pas ada bersendirian? Nggak bisa. Nah, supaya nanti kita akan tahu kapan ini kita tahunya jadi kalapa. Kalau kita bisa menembus yang namanya vipassana. Karena nanti Romo, ending kita pencapaian kesucian bisa melihat tubuh sebagai kalapa-kalapa. Kalau kita tidak bisa melihat tubuh sebagai kalapa-kalapa, kesucian masih menjauh dari hidup kita. Sekarang Romo kita sudah tahu, kita sudah belajar. Oke, kita sudah belajar pariyati, tinggal pati-pati. Kapan pati wedanya? Ya tergantung parami kita ya. Siapa tahu di sisa kehidupan Anda bisa mencapai pemenang arus gitu ya. Jadi seperti itu.
Jadi ini dengan kita melihat bahwa oh ternyata mata ini selama ini kan kita berpikir, aduh mata kamu bapak bagus, kayak papahnya, kayak mamahnya. Sekarang kalau udah belajar abidama, ih mata anak ini bagus karena ada dasa kalapa di dalamnya. Cakupasada, ada Patawidatu, ada Apodatu, ada Tejodatu, ada Wayadatu, ada Wana Ramana, Ganda Ramana, Rasarana, Oja, dan Jiwita. Setelah itu Anda ditimpuk sama anak apa sama orang tuanya, karena Anda dianggap orang gila, ya. Betul nggak kalau kita gendong anak orang tetangga, ih cek katanya bagus amat kayak papahnya atau kayak mamahnya, betul kan? Begitu ya Romo? Iya, Cilusi? iya, iya. Ya, nanti lain kali kalau ngeliat mata anak tetangga, matanya bagus, ada dasa kalapa, ada Cakupasada, ada Patawidatu, ada Podatu. Ya, kalau kayak gitu kira-kira gimana Rom? Pahami nggak Rom sampai situ Rom? Paham, paham, Om. Paham ya? Iya, jadi Eh, maksudnya dia timbulnya bersama-sama gitu ya. ya timbulnya bersamaan karena istilahnya adalah skalapa. Makanya dibilang klaster. Kalau klaster kan satu komplek ya. Di satu komplek itu ada 10. Jadi masing-masing begini Romo. Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 11, dan 12, kayak gitu Romo. Yang Iya, 13 ya. ya. Kali muncul itu yang begitu. Yang paling kecil adalah berapa Romo? 8 8 itu dikenal sebagai sudah taka. Sudataka atau Awini Boga rupa Bukan 8. 8 Iya. ya. Dan kata Sang Buddha, kalau kita bisa melihat semua materi sebagai hanya komponen dari Awini Boga rupa 8, Roma sudah mencapai enlightenment. Cuman begitu doang sih Roma suruh ke Sang Buddha. Sederhana ya, celusi ya, teman-teman ya. Nah, Sederhana teori inilah kalau mau. kesucian hanya dapat diraih kalau kita bisa melihat tubuh ini sebagai Awini Awini Moga Oke, 8. lupa. Kalau lihat sebagai Mahabuta masih kasar ya, Rom. masih kasar. Buta ya. Jadi kayak gitu tuh. Ternyata Iya. gampang ya mencapai kesucian ya Roma ya. Yang, yang, yang aneh tuh ya, Romo, kan rata-rata udah belajar nih ya. Sekarang kan Abhidhamma udah nggak kayak dulu ya, Romo ya. Udah pada Hmm. tahu nih ya, seperti ini ya istilahnya. Kita bisa tahu nih bagaimana kita jalan arah kita menuju bisa mencapai kesucian. Tapi kenapa malahan sepertinya sulit sekali kayak jauh gitu loh Romo. Semakin kita ingin, semakin jauh dia. Lu jangan diinginkan aja. Pokoknya nanam aja terus, meditasi terus. Jangan mau dapetin. Kalau mau dapetin pasti menjauh. Coba renungkan tentang Marana Nusati. Siapa yang suka ngambil objek Marana Nusati? Belum pernah. Nah, kalau Anda merenungkan tentang objek Marana Nusati, eh, itu loh, apa namanya, kita masih punya pandangan salah. Jadi kalau kita mati, kita kemana ya gitu loh, ya. Masih punya pandangan salah. Makanya sekali lagi, yang penting udah vipassana aja. Ayo kita amati tubuh kita, ketika tubuh ini yang kita banggakan, tubuh ini yang kita selalu mandiin sehari 2 kali, tubuh ini yang selalu kita kasih vitamin, tubuh ini yang selalu kita kasih apa namanya skincare ke tubuh ini, yang selalu kita manjakan dengan baju wangi-wangian, ternyata apa? Ini hanya Winiboga rupa 8. Komponennya hanyalah partikel terkecil dari Patawidatu, Apodatu, Tejodatu, Wayodatu, warna, ganda, rasa, dan oja. Jadi kalau saya nanti ceramah, jadi mulai besok, Awini Boga Rupa 8 semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Kayak gitu ya Romo ya. Ada. Oke kita lanjut ya. Paham ya Iya, Romo? paham, paham, Romo. Makasih, Romo. Sekarang kita lihat. Saya langsung ke sini lagi deh.
Kita tinggal bicara cita, utu, kama, udara ya. Oke, kita bicara sekarang yang berikutnya adalah kita bicara tentang tadi apa? Utu ya, utu, samutana, jakalapa. Totalnya ada 4 nih. Ada 4 kalapa. Ya, ada 4 kalapa. Yaitu apa namanya? Klaster atau kalapa yang bersumber dari temperatur nih. Karena utu itu artinya temperatur ya. Utu itu artinya temperatur. Ada 4 nih ya. 4 itu ingat selalu kalau kita bicara utu ya, utu itu temperatur ya. Temperatur itu eh, teman-teman kalau kita bicara temperatur, kemarin kayaknya kita pernah bicara temperatur itu hampir sama dengan apa ya, kesadaran yang namanya kesadaran. Temperatur itu kan bisa berubah-berubah ya. Udara yang berubah-ubah itu kan biasanya pasti ada apa namanya, ada elemen sejati sama yang namanya okta yang murni, yaitu disebut awini boga rupa atau sudataka, atau bisa juga kita bicara terkait dengan kalau yang temperatur ada suaranya, sada ya, ada sada. Kalau ada suara pasti ada lahuta. Apa itu lahuta? Apa teman-teman? Lahuta itu. Jadi kalau kita bicara temperatur nih teman-teman ya. Ini kan kita pernah belajar nih kemarin nih. Ya, kita pernah belajar bahwa yang namanya rupa samutana kemarin ya, kita bicara temperatur tuh. Ya. Temperatur itu kan ada berapa? 13 yang munculnya tidak pasti gitu ya. 13 yang munculnya tidak pasti. Yang tidak pasti itu kenapa? Karena semua bisa aja muncul dari kama, dari cita dan ahara ya. Kita lihat nah, jadi yang 13 ini yang 13 ini yang tidak pasti ekanta ya, tidak pasti dia. Ini dia tidak pasti ya. Dia sama nih ya ini. Jadi ini 13 ini tidak pasti. Nah, kalau kita berbicara utu itu ya teman-teman ya, utu itu adalah eh, temperatur. Kalau kita bicara temperatur, maka dia ada komponen yang namanya awini boga rupa 8. Sejatinya kan ada elemen awini boga rupa 8. Ya. Nah, ternyata temperatur itu kalau kita lihat ya, ada suara. Nih, ada sada, ada suara. Ya. Ketika ada suara dia adalah huta. Mana lahuta? Mana lahuta? Nih, kalau ada suara berarti ada elemen ringan di situ. Elemen materi di situ. Ya, jadi makanya kalau kita berbicara yang namanya komponen daripada utu samutana jakalapa, dia ada 4 komponen. 4 komponen itu diantaranya adalah yang pertama adalah apa? Sudah apa teman-teman? Sudah taka. Sudah taka ya. Sudah taka itu berarti apa? Berapa nih isinya? Berapa isinya teman-teman? 8. Sudah taka itu sama dengan awini boga. Dia sama dengan istilahnya awini boga rupa. Awini boga rupa 8. Jadi sudah taka itu sama dengan awini boga rupa 8. Sudah taka itu lebih kenal adalah 8 rupa yang murni. Atau ini awini boga rupa 8 adalah rupa yang terkecil, partikel yang terkecil. Sama ya. Nah, yang kedua adalah dia bicara yang namanya sada. Kalau sada itu suara ya. Kalau kita bicara sada, kalau atta itu kan 8 nih. Atta jadi 8 ya. Kalau kalau sada jadi nawa. Nawa itu berapa? 9, Romo. Nawaka itu 9.
Jadi ini adalah isinya apa? Awini Boga 8 boga rupa 8 tambah apa? tambah sada. Tambah sada. Gitu ya, tambah suara. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, kalau dia ada suara, maka harus ada apa? Harus ada apa? Lahuta. Ya, kemarin kita tahu yang namanya lahuta itu isinya berapa? Isinya 11 ya Romo ya. Ayo, masih ingat nggak lahuta itu isinya berapa? 3. Hmm? 3. Lahuta itu di eka. Oh iya. 11. Di eka. Eka berapa? Eka Kelas. 1. 1. Dasa 10. Dasaka. Ya 10. Ya, jadi berapa isinya? 11. Awini Boga yoga 8 tambah lagi sada. sada. Tambah sada nggak? Enggak. Tambah siapa? Enggak. Lahuta. Iya, tambahlah. Kalau lahuta muncul, apalagi yang muncul? Mudeta sama Mu, Udah Mudeta kita sama kamu nyata. sama Kamanyeta. gitu ya, kama nyata. Gitu ya. Terus yang terakhir, yang namanya utu itu, selain sada ada lahuta, ada penggabungan antara sada dan lahuta. Jadi gimana? Sada, lahuta, terus berapa? Dia berapa nih kemarin kita lihat nih? Isinya apa? 12. Dwi, 12 Dwi. dwi, dasa, kak. Gitu ya. Jadi totalnya berapa? Jadi ini jadinya ada berapa? Ini boga rupa 8. Terus Tambah sada. tambah sada, tambah Lahuta. 3. lahuta, muduta, dan kamanya. Manyata. Totalnya jadi berapa? 12. 12. Jadi yang paling penting kita harus hafal apa jadinya? Sudah taka atau apa? Kawine boga. Karena semua partikel itu hanya adanya di situ. Ya, teman-teman ya. Hanya ada di situ. Nanti kita akan berbicara terkait dengan apa namanya kemunculan. Kalau kita bicara kemunculan nanti pada saat kita bicara di apa namanya di rupa Witi, kita akan tahu tuh kapan ahara muncul, kapan utuh muncul masih bertahan, kapan padam. Nanti kita bicara di situ. Sekarang kenali itu dulu ya. Nah sekarang ini sudah kita bahas terkait dengan utuh. Apa itu utuh? Temperatur ya. Nah sekarang yang berikutnya kita bicara apa? Tinggal apa yang berikutnya? Ahara. Ahara. Ahara, Jarupa. samutana dulu. Samutana, ja, kalapa. Totalnya ada berapa? 2. 2 kalapa saja ya. 2 kalapa. 2 kalapa ini bersumber dari mana? Dari Bersumber dari mana? Oja. Dari nutrisi ya. Jadi nanti teman-teman akan mengerti bahwa nutrisi atau makanan yang kita makan itu hanya terdiri dari 2 komponen saja. Ya, Anda kan selama ini kan yang namanya ahara makanan itu kan kalau kita belajar di suta kan ada kabalikahara gitu kan, ada pasapa ahara ya, ada apa lagi? Ada wedana ahara kan kayak gitu ya. Jadi ternyata ada makanan fisik, ada makanan batin. Nah, ternyata setelah kita belajar ahara, ahara itu hanyalah terdiri atas 2 kalapa saja. Ya, apa sih yang bersumber dari 2 kalapa itu? Ketika ahara itu muncul, makanan itu muncul, makanya ini yang menjadi perenungan buat kita juga sebenarnya. Sebenarnya saya juga harus memahami ini supaya saya bisa makannya bisa lebih lebih depress gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu nih yang namanya ahara itu isinya cuman sudah taka.
sudah taka apa? Sudah taka artinya apa? Awini boga rupa. Sudah taka. Ata itu berapa? 8. Yaitu apa? Awini Awini boga rupa 8. rupa 8. Tuh, ini ahara nih, makanan nih. Anda mau makan di tempat yang mewah, Anda mau makan di tempat yang enak, nggak enak, hanya apa? Awini boga rupa. Iya. Tapi kenapa sih kita masih memilih-milih, memilah-milah, oh makanan di sini enak, makanan di sana tidak enak. Kenapa? Kenapa? Karena indria, Romo. Kama indria, ya. Kita punya indria yang penuh dengan terekam nih, ya nggak, kalau makan di sini enak, gitu kan? Iya. Di sini enak. Padahal kalau kita mau kembali ke Vipassana, semua makanan yang kita makan, mau enak, mau tidak enak, hanyalah terdiri atas apa? Ini boga rupa 8. Apa sih makanan yang enak itu? Hanya 8 komponen saja. Apa saja? Patali, Apo. ya, hanya elemen padat kan? Ada apa lagi? Ada elemen air, ya. Ada elemen apa lagi? Ada Tejo. elemen temperatur, ya. Atur. Makanya makan yang panas sama nggak panas beda, ya. Gitu ya. Iya. Ada apa lagi? Ada wayu, ada gerak. Kalau nggak ada gerak, nggak bisa dimakan tuh makanannya. Ada apanya? Ada objeknya. Oh, warna. Ya, ada objeknya. Ada apa lagi? Ganda. Baunya beda. Bau. Betul nggak? Masing-masing makanan baunya beda ya. Ada rasa. Ada apa? Ada rasa. Ada apa lagi? Ada nutrisi. Nutrisi. Masihkah kita memilih makanan? Kalau seperti ini sekarang, buat orang tua atau buat apa para suami yang sedang mengirit gitu ya, sampaikan kepada istri Anda, kalau istri Anda ngajak makan di tempat yang mahal, itu semuanya Awini Boga Rupa 8, Mama. Gitu ya. Sehingga uang Anda jadi irit gitu. Gitu ya. Diketawain, Romo. Kalau diketawain suruh istri Anda belajar Abhidhamma. Ya. Jadi Anda mau kondangan, kita kondangan, kita pergi ke tempat pesta, pakaian rapi, makannya diiringi oleh musik, oleh tarian, gitu kan? Oleh alunan lagu, oleh apa namanya, oleh irama pesta yang menyenangkan. Setelah kita makan makanan enak itu, yang dimakan adalah hanya nutrisinya saja. Romo, Tempatnya kemana? saya mau tanya lagi, Romo. Ya, Itu apa tuh di apa tuh ada satu kisah seorang seorang dewa itu mempunyai mempunyai dayang-dayang, akhirnya dayang-dayang itu meninggal masuk ke neraka, sehingga dewa itu ketakutan, dia mencari petanya gimana. Jadi artinya itu kalau kita senang mendengar musik, tadi Roma kan dengan musik, kan makan sambil dengan musik. Jadi saya teringat dengan musik. Kalau kita melekat pada musik itu nggak bagus ya Roma. Itu salah satu loba ya Roma. Loba mulai ya. Melekat pada musik indah-indah. Ternyata itu tuh membawa ke alam apa ya Roma? makanya di wihara 2 wihara besar. Wihara yang pertama besar itu kan sebenarnya kalau di Jakarta namanya Buddha Meta. Itu tempat saya mengabdi hari ini. Sudah 23 tahun saya mengabdi di sana. Setiap kali saya berkati orang pengantin, tidak pernah ada musik dan lagu. Ya, jadi kalau ada keberberkatan sama saya di Buddha Meta, saya sudah 23 tahun saya ada di sana, itu tidak ada musik. Pengantin masuk ya pengantin masuk saja. Di blessing ya blessing aja, nggak ada nyanyi-nyanyian.
Karena wihara itu wihara yang tidak ada nyanyi. Ya, selesai meditasi, selesai langsung ceramah gitu ya. Sama, termasuk juga karena alat musiknya tidak dibenarkan di sana. Yang kedua mungkin sekarang adalah setelah dari Buddha Metta kan mereka pindah ke Sunter kan Dhamma Cakajaya. Dhamma Cakajaya itu tidak ada musik. Tapi wihara-wihara di Tangerang yang saya tahu ya Romo, waduh, semuanya pakai alat musik, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Tadi Romo, sebenarnya kalau kita berbicara kemarin di bab 5 kita pernah belajar bumi 31 ya Romo ya. Nih, kembali ke bumi 31 saja. Ini ya Romo, saya keluar dulu dari sini. Ya, kita melekat pada musik itu ternyata berbahaya, Rom. Iya, Padahal telinga kita senang dengan lagu musik-musik indah-indah nostalgia itu, Rom. Aduh, teringat. Padahal sedang sedang apa? Sedang atasila pun mendengar musik nostalgia, jadi kadang-kadang ikut, Rom. iya. Bahkan kita tahu ada beberapa lagu, ada beberapa parita atau mungkin gata yang dilakukan kan Romo. Iya, Ya kan dengan alat musik, apalagi Mahayana Buddhism misalnya, semua semua pembacaan sutra gatanya kan diiringi oleh alunan musik ya Romo. iya, Iya, makanya tadi kenapa? Karena ada upaya Kosalia di sana di Romo. Upaya Kosalia adalah bagaimana menjawantahkan Dharma yang begitu tinggi dan agung dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang karena orang suka menyanyi begini Romo, kalau kita lihat di Anggutara Nikaya 8 taktik-taktik cinta gitu kalimatnya di dalam Anggutara Nikaya 8. Seorang wanita akan tertarik oleh seorang pria ketika dengan nyanyian Romo. Iya. Jadi ada seorang wanita akan tertarik dengan seorang pria jika dinyanyikan. oh, Hmm, gitu tuh Rom. Ada lagunya Rom. Ya. Nah jadi dari situ kita tahu tuh makanya kenapa ceritanya di alam-alam dewa seperti ini nih Romo Catummarajika, Tawatimsa. Ini kan orang suka sekali dengan musik-musik tuh. iya. Ya kan? Makanya sekali sama apa ya Romo ya? Yang ke wihara kebanyakan ibu-ibu atau laki-laki Romo. Ibu-ibu yang banyak, Romo, di mana-mana. Ya, makanya nanti di alam dewa juga yang banyak adalah dewi-dewi Romo. Oh, Dewanya sedikit Romo. Kebanyakan siapa Romo? ibu-ibu, Dewi-dewi. dewi-dewi. Di Seorang mana-mana, Romo. seorang Ibu-ibu. seorang dewa, raja dewa atau dewa itu istrinya banyak loh Romo, ribuan. Seperti cerita Romo tadi dalam Dhammapada, ya, karena mereka yang lahir di alam dewa seperti ini Romo, itu lahirnya secara upapatika, secara spontan, dia nggak kayak bayi gitu. Kita pernah belajar sutra ada yang namanya anak dewa ya, raja apa putra dewa itu, putra raja dewa itu bukan berarti dia kecil, dia lahir orang yang lahir di alam dewa dari dia pertama kali muncul secara upapatika yoni sampai dia nanti menjelang kematian, walaupun usianya mungkin 1000 tahun surgawi, 2000 tahun surgawi, gitu kan? Iya. Itu mukanya pada saat dia lahir secara upapatika maupun dia nanti meninggal dunia, cuti, dia punya wajah yang sama, Romo. Nggak mengalami kelapukan. Tapi ada tanda-tanda kematian di sana di dalamnya. Apa itu tanda-tanda kematian? Untuk raja dewa seperti raja dewa Saka, maka mahkotanya akan jatuh, runtuh. Jadi kita ketahuan tuh dari situ kita bisa tahu bahwa raja dewa itu pasti ada mahkotanya, gitu ya Romo ya. Dan dewa Saka itu eh, beda dengan dewa-dewa lain. Kalau dewa-dewa lain, kalau kematian dewa dengan tanda-tanda misalnya dia lupa makan, ya, atau dia cahayanya berkurang, kamanya habis. Dan yang ketiga, yang keempat, ketika
cahayanya berkurang, lupa makan, kamar habis ketika eh, ini ya kalau derajat dewa ketika kalau dewa itu ketika keteknya berkeringat, Rom. Iya. Jadi Jadi pengaruh musik tuh nggak Romo? Saya masih bingung Romo. Bahkan saya waduh, baca baca lagi Raja Bimbisara tuh karena dia suka musik, jadi dia nggak bisa ke alam dewa tingkat tinggi walaupun dia setapana Romo. ya tadi Romo, karena kan tadi yang namanya eh, apa sih kalimatnya kama kama bawa itu sangat mempengaruhi juga Romo kehidupan kita melanjutkan kehidupan berikutnya. Karena kan kita tadi siapa sih yang tidak suka? Gini, secara psikologi semua orang suka cerita, semua orang juga suka musik. Kenapa? Karena musik masing-masing bisa memiliki kenangan sendiri gitu ya. Kenapa Romo suka Mandarin lagunya? Kenapa saya suka lagu jadul? Kenapa yang lain suka lagu ini? Karena mereka punya kenangan sendiri-sendiri, Romo. Tapi kalau musik instrumen tuh gimana Romo? Meditasi itu gimana Romo ya? Nggak apa ya? Sama juga ya? Kalau dalam metode meditasi yang dilakukan oleh teman-teman kita yang menggunakan metode Reiki misalnya gitu ya, Romo, musik adalah bagian dari healing gitu loh, Romo, dari pembersihan Oh. apa namanya batin supaya lebih tenang aja sih, Romo. Makanya kan metode-metode orang untuk apa namanya untuk bisa supaya dihipnotis misalnya, dia kan menggunakan sebagian ada menggunakan musik juga, Romo. Karena musik itu bisa memberikan ketenangan. Tadi Romo makanya kenapa para dewa menyukai musik-musik sehingga di kaum-kaum di luar Theravada Buddhis ada yang namanya ketika baca parita menggunakan musik-musik tadi gitu loh. Padahal kalau kita lihat sejarah musik itu adalah bagian dari Tantarayana Buddhism. Itu adopsi dari Tantarayana Buddhism ke Mahayana Buddhis gitu. Makanya orang Tantra ketika manggil para dewa dia pakai trompet yang panjang, kayak bunyi tambur-tambur. Bahkan kita di kelenteng-kelenteng, bahkan wira-wira Theravada juga ada kan kalau kita mau kebaktian, kenapa tambur mesti dipukul ya? Kalau kita bicara tambur kan sebenarnya kan itu dari Buddhism kan, lalu pindah ke saudara kami yang Muslim jadi beduk kan gitu loh. Ya memang begitu Romo. Untuk mereka yang tinggal di alam Kama Bumi 11 minus Sugati, alam-alam Dugati tentu ya, itu sangat menyukai musik dan tarian. Kenapa? Karena mereka punya 6 indria. Yang pasti gitu Romo ya. Kita suka karena kita lebih suka kontak mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh kita ini sering hobinya kontak. Dan kontaknya apa? Mau suara yang merdu, wajah yang rupawan, seperti itu. Karena nanti begini Romo, mendengar musik-musikan itu dari bagian dari wipaka, Romo. Wipakanya yang mana? Gini, wipakanya ini nih Romo. Kalau Romo dengerin suara yang merdu, ini buah loh. Buah ya. Buah yang mana Romo? yang aku salah, atau yang ku salah Romo? Kita nganggapnya kusala ya Romo, karena merdu ya Romo ya. Iya, karena kita mendengarkan kusala wipaka tuh Romo. Itu cuma buah Romo. Ketika kita mendengar musik, kan kita kan mendengar musik itu adalah buah dari buah kama baik kita. Ya, tapi kita merasa senang, ikut bersenandung kan begitu ya Romo ya. Iya, Ketika kita ikut bersenandung, apa yang terjadi? loba. Kita loba. Padahal kepala harusnya UPK. Itu Oh. beda loh Romo. Yang namanya bersenandung itu nanti kita kan belajar di Citawiti kemarin kan proses yang namanya Cita Jarupa. Ya, saya pernah belajar Romo di Cita Jarupa itu kenapa orang bisa bersenandung, bisa bernyanyi karena ada bisa karena loba, bisa karena maha kusala Romo. Contoh sederhana misalnya seperti Romo tahu yang namanya istri dari Raja Pasenadi Kosala, siapa namanya? Malika, Rom. Rika. Raja Pasenadi Kosala itu punya 60 selir, Rom. Raja Pasenadi Kosala itu badannya gemuk sekali, lebih besar badannya. Dia karena suka makan, dia Hmm. seorang bodhisatta ya, karena calon Buddha.
Ketika dia kalah berperang, dia lewat sebuah taman yang namanya istrinya tadi, siapa tadi nama istrinya? Malika. Supaya Malika itu dia sedang memberikan persembahan dana. Dia kan selalu bisa makan bunga kan Romo ya di taman. Dia hanya ke tempat persembahan bunga di taman kepada sang Buddha. Lalu dia bersenandung ya. Dia bersandung dia sambil nyanyi karena kegembiraan itu Romo. Itu ya kegembiraan. Lalu dengan nyanyian itu sang Buddha tersenyum dan Anda melihat sang Buddha tersenyum dan apa yang disampaikan di wihara ketika ketemu sama apa sampai di wihara Anda selalu bertanya kenapa sang Buddha Anda bersenyum sama yang namanya eh, apa wisata apa sih ini ya si siapa tadi si Malika. Malika ini ya. Oh, kenapa anda tersenyum ketika melihat Malika? Apa kata sang Buddha? Eh, dia bersenandung itu kenapa dia tersenyum kata sang Buddha karena nanti sore Malika akan menjadi seorang ratu bayangin. Nah, ketika Raja Pasenadi-Kosala kalah perang, melihat si Malika ini bernyanyi, masa terhibur. Dan ketika masa terhibur, si Raja Pasenadi-Kosala bertanya, ini pertanyaan Raja yang bijaksana ya, apakah Anda sudah menikah? Belum, kata dia. Maukah engkau jadi istriku? Jadi Anda bayangkan Malika itu dinikahkan oleh Raja Pasenadi-Kosala mengalahkan 60 selir yang lain yang jadi resmi ada ratu hanya dia yang namanya Malika tadi. Jadi kalau kita lihat dalam proses kemarin ya Romo ya, kita belajar di bab rupa terkait dengan rupa samutana, rupa samutana ya Romo, bahwa yang namanya di rupa samutana kita pernah belajar yang namanya cita witi Romo, di cita ya. Tuh Romo ya, cita menangis gitu ya, cita tersenyum, tertawa, sama cita berbicara. Berbicara itu atau membaca buku ya. Cita berbicara, atau menggoyang-goyangkan badan baca buku ini juga termasuk juga menyanyi, menyanyi. Ya. Di cita ini ketika menyanyi, maka timbulnya bisa siapa kalau orang bernyanyi. Bernyanyi itu bisa aku salah cita 12, ya kan? Kalau bisa nyanyi karena kekuatan aku salah, bisa kekuatan juga dengan apa? Mahat Maaf, aku salah. atau dengan kekuatan mano ya tentu dan tersenyum kalau arahat itu tersenyum. Ya, kalau ini apa? Kiriya juga bisa kan orang Bante baca apa biku arahat baca parita, arahat memabarkan dharma kan pakai ini loh, pakai mahakiriya. Ya, makanya tergantung apakah karena kenapa kok kita bisa hobi bernyanyi? Karena kita masih orang yang belum tercerahkan, jadi bisa saja mendengar musik kan. Padahal ketika mendengar musik, kita mendengar musiknya di sini. Kalau lagunya merdu sini, kalau lagunya nggak merdu di sini. Bayangkan lagu yang tidak merdu tetap harus UPK, lagu yang merdu tetap UPK. Tapi masalahnya, kalau lagunya suka merdu, kita ikut berjoget. Kita bisa menggerakkan badan karena ada yang namanya kekuatan cita samutana. Begitu, Rom. Jelas, Roma, sampai sini? Iya. Jadi Ya, sebenarnya mendengar musik itu nggak apa-apa, tapi jangan terbawa ya, Romo. Gimana, Romo ya? ya kalau kita masih putu jana nggak apa-apa lah, Roma. Yang paling hebat, Roma, kalau ingin mencapai kesucian, mendengar istri kita ngomel, kita anggap sebagai sebuah lagu yang merdu, Roma. Yang sesat, Roma. Ya, Roma, ya. Ya, ya. Terima kasih, Romo. Ya, makasih. Kita lanjut lagi ya. Apa tema kita juga nggak banyak hari ini ya. Jadi gitu ya. Jadi kita berbicara yang namanya makanan ini mulai sekarang, si Lucy atau si Kimrun atau yang lain ya. Kalau masak, misalnya masak, terus kan ditaruh di tanggok tuh ya. Ya, jadi ini tempenya ditulis Awini Boga Rupa 8. Sayurnya ditulis Awini Boga Rupa 8. Terus apa lagi? Nasinya tulis Awini Boga Rupa 8.
Nanti kalau suaminya tanya, Papa masak, Mama masak apa? Masak apa? Kali ini boga 8. Masak kawin ibu gak ada 8. Jadi hitung-hitung meditasi di pasar itu ya. Tapi bagus juga ya Romo, ini bisa jadi bahan perenungan terhadap makanan gitu ya Romo. Iya, itu makanya. Itu positif kalau perenungan terhadap makanan udah dari pasana tuh. Kalau kita menggunakan sudah taka ya. Tapi kalau kita perenungan terhadap makanan, pada saat makanan itu masuk ke dalam tenggorokan, kena salapa, jigong, terus diremas-remas terus besar itu namanya apa? Beda itu, ahara patikula. Itu perenungan samata. Kalau kita merenungkan makanan sebagai awini boga rupa itu sebagai vipassana. Jadi makanan itu bisa direnungkan sebagai dua ya. Itu bisa lari ke samata, bisa lari ke vipassana. Oh, gimana ini Romo, boleh dijelaskan Romo, maksudnya lari ke samata bagaimana? Kita pernah belajar ada 40 macam objek meditasi di mana? Mm-mm. Hah? Iya, Gimana kita pernah belajar 40 macam objek meditasi? Di Di mana? 9, bab 9 Kamatana. Oh, bab Di 9. bab Di bab berapa? Kita di bab 1 pernah loh. Siapa yang punya materi bab 1? ada sih. Siapa yang punya bukunya nih? Saya lagi cari bukunya. Kok nggak ada ini bukunya ya? Hmm. Coba mau lihat buku bab 1. Nih ya, ada 40 macam objek meditasi. 40 macam objek meditasi itu apa saja? Apa saja coba? Masih ingat nggak? 10 asubha. Terus, Coba Anapanasati, Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati. ini ya, kalau kita berbicara terkait dengan terkait kita dengan itu ya, dengan apa namanya dengan 40 macam objek meditasi itu, meditasi samatha bhavana ya. Kan kita bicara samatha bhavana nih. Sebentar saya coba dulu. Kita lihat di sini saja. Ini 40 macam objek meditasi samatha nih. Itu kan ada 10 sorry. Duh, sorry. Masa nggak bisa di-spot, aduh, sorry. Hmm, ini sebentar ya. Ini bagaimana nih? 40 macam objek meditasi, siapa yang bisa lihat ini? Ini kok nggak bisa nih. Ya salah ya. 40 macam objek meditasi itu ada yang namanya, coba dilihat. Bisa tolong tayangin nggak sih? Saya kebetulan bab satunya ada nggak? ya Romo, bisa ya. Hmm? Saya buka dulu Romo. Nggak usah. Jadi kalau kita lihat 40 macam objek meditasi itu, kan diantaranya kan ada yang namanya 40 macam meditasi itu kan ada yang namanya Asubha, kan ada 10 Ina, asubha, 10 kasina, 10 anusati gitu kan. Ada ya, apa mana gitu kan. Masih ingat nggak? Pamri kan. Terus apa lagi? Ada satu yang apa, namanya ahara meta, patikula. Ahara patikula namanya. Di Samatha Bhawana namanya ada ahara, ya, plus ada namanya ahara, objek meditasinya namanya ahara, sorry, sebentar, ahara patikula, ahara patikula sanya, patikula sanya. Dari 40 macam objek meditasi itu ada namanya ahara patikula sanya. Satu perenungan terhadap makanan yang menjijikan. Ya, perenungan terhadap makanan yang menjijikan.
Nanti kalau kita belajar di samata, ini kan bagian dari samata bawana kan? Iya. Dia macam banyak samata. Nah, kalau kita lihat di samata bawana itu, apa sih yang disebut ahara partikulasanya itu? Ingat ya yang namanya samata harus bentuknya apa? Kon, konsep ya. Karena dia kan adalah samata, konsep kan mencari ketenangan. Tapi kalau awini boga rupa lapan apa? Parama, Mata. karena dia saling berkondisi. Betul nggak? Patawi berkondisi dengan Apo, dengan Tejo, dengan Wayo, begitu ya. Nih, kita lihat nih, yang namanya ahara partikulasanya, apara partikulasanya, perhubungan terhadap objek makanan yang menjijikan itu adalah kita tidak berbicara makanan ahara ini secara paramata sebagai awini boga rupa 8, tapi makanan yang kita makan, mau itu ayam bakar, mau itu apapun lah ya yang kita makan, kalau sudah masuk ke dalam mulut kita, ketemu dengan salapa, ya ketemu dengan apa namanya, dengan air Liur. liur, masuk ke usus besar dan sebagainya, itulah makanan yang menjijikan. Jadi apa yang kita makan semua menjijikan sebenarnya. Kalau kita renungkan konsep samatha seperti itu. Tapi kalau vipassana dengan ahara samatha, dengan ahara samutana jakalapa, bahwa semua yang kita makan yang namanya ahara, itu hanyalah partikel terkecil yaitu awina boga rupa 8. Begitu Ciru sih maksudnya, bukannya ke menjijikannya. Karena menjijikan itu supaya kita apa, dengan kita makan yang menjijikan kita tidak bernafsu lagi dan kita lebih terkendali ketenangan. Tapi kalau kita vipassana, semua yang kita makan ini adalah hanyalah awini boga rupa 8. Kita kembali melihat semua meter, semua materi, baik itu internal maupun eksternal sebagai hakikat sejati dari yang namanya sudah taka. Begitu sih, Ci. Oh, Kami. ya, paham, paham, Romo. Terima kasih, Romo. Jadi di 40 macam objek meditasi ada namanya ahara partikulasanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah tadi kan adalah sudah taka. Yang kedua adalah lahuta. Apa itu lahuta? Tadi sama ya, lahuta di Ringanan. dasaka. Apa terdiri atas apa saja? 8 awini boga, terus Lahuta. Muduta. Kamanya. muduta sama kamanyata. Jadi makanan yang kita makan cuma ada apa sih? Makanan yang kita makan cuma ada apa? Awini boga 8. Awini boga 8. Nih, yang kita makan cuma ada apa? Unsur ringan. Kalau nggak ringan nggak bisa dimakan ya. Apa? Lentur. Lentur. Sama apa? Menyesuaikan kan? Kita gigit ya ngikut kan? Kalau nggak digigit nggak ngikut, yang copot malah gigi kita. Gitu ya. Jadi seperti itu tuh. Jadi makanan itu ternyata setelah kita pelajari yang namanya ahara itu, selain sudah taka, tapi juga hanya adalah apa? Lahuta, muduta, dan Kamanya. Cirusi. Kalau kita dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan makanan sebagai itu, wah kita sudah tercerahkan ya. Bisa nggak sih ya kita ya begitu ya? Semoga bisa, Romo. Ya, begini ya, selesai. Tuh, sudah selesai deh tuh rupa kalapa. Minggu depan. Sinyal Romo nge-freeze. Ngapa? Freeze ya Romonya ya? Iya, kayaknya sinyalnya Hah? Romo hilang. Oh, nge-freeze. Freeze ya? Iya, nge-freeze kayaknya.
suara saya terdengar ya, Romo ya? Dengar, dengar. Dengar, dengar. Ya. Berarti iya, ininya apa? Sinyalnya Romo Ruby kayaknya ganggu. Halo Cilusi Sora, ini saya punya nggak bagus nih. Oh iya iya, baik Saya punya Romo. nggak bagus ya. Apa namanya error dia. Ayo lanjut, nggak apa-apa. Oh iya. Kalau yang mau tanya silakan. Ya, boleh teman-teman silakan yang ingin bertanya. Berarti minggu depan kita masuk ke ini ya Romo ya, Rupa Pawatika. Perpapawati, betul. Ya, Ini komputer saya crash sih, nggak apa-apa ya. Lanjut aja. Yang mau tanya baik. silakan. Silakan Lakana itu teman-teman. nggak, Romo. Romo, Apa? Ya, Lakana 4 nggak, Romo. silakan empat kenapa? Nom? Itu gimana ya? Masih agak membingung seperti itu. Lakana 4 itu ada rupa ya, meter ya. Lakana rupa empat itu, rakana itu adalah elemen sejati dari materi, Romo. Kalau kita bicara di Sabawa Lakana, di Cita, itu Sabawa Lakana, sayang nanti coba di ini, saya coba matiin dulu, coba komputer saya jadi supaya nggak bisa ini crash ya. Nggak apa-apa gini, Romo. Kalau kita berbicara tentang di mana di rupa, di Cita, Cita sama rupa itu sebenarnya punya Sabawa Lakana. Sabawa Lakana itu adalah elemen sejati daripada yang namanya cita ya. Cita dan cita sekali itu ya sabawa lakananya apa? Dia muncul, dia berlangsung dan dia lenyap pada titik bangga. Tapi kalau materi dia memiliki yang namanya lakana rupa empat. Lakana rupa empat itu kenapa kok ada empat? Kenapa nggak tiga? Karena rupa itu ketika proses perubahannya itu dapat prosesnya lama. Kenapa? Karena dia melalui 17 gerbong dengan ditambah pada titik bangga jadi 51. Kesadaran kita sangat cepat berubah, tapi tubuh kita baru sempat berubah ketika kita lihat foto kita. Atau ketika orang lain nggak ketemu kita begitu lama, Romo kurusan, di situ saya merasa senang. Romo gemukan, di situ saya merasa sedih. Jadi artinya rupa itu akan mengalami yang namanya lakana. Lakana itu adalah elemen sejati dari rupa apa? Rupa saya muncul dia, ya rupa itu muncul. Munculnya dari mana? Dari kama, cita, utu, dan ahara, gitu kan? Terus setelah muncul dia berlangsung, santati, keberlangsungan tadi. Karena rupa tadi keberlangsungannya kalau kita bicara di proses rupa witi, atau di proses rupa, di cita witi itu kan kita tahu ya, prosesnya sangat panjang. Ada 51 kana dari 17 kali 3, yaitu pada titik apa? Itu pada titik bangga ketemu apa? Ketemu 51 kana. Sehingga 51 kana itu proses yang sangat panjang. Jadi santuti perjalanan rupa itu bisa terlihat. Lalu dia mengalami jarata. Jarata kelapukan. Rambut mulai putih, gigi mulai kropos, copot, tanggal, gitu kan. Terus kaki mulai pegel, mulai merasa kesemutan. Itu namanya sudah mulai mengalami yang namanya jarata. Itu alami Romo ya. Dan yang terakhir, tubuh akan mengalami anicata, kelapukan, kepadaman gitu kan. Jadi ini harus kita renungkan dan cepat atau lambat ada orang bijak bilangnya begini. Jaga badan tetap sehat supaya nyawa tetap berada di badan dengan baik. Karena ketika badannya sudah mulai rapuh, nyawa juga akan semakin cepat hilang. Begitu, Rom. Jadi kita ini tubuh kita ini sangat menopang batin kita. Kalau tubuh kita sehat, jiwa indranya masih terus bisa bertahan. Kita masih bisa belajar dhamma, masih bisa melakukan kebaikan. Tapi kalau tubuh sudah mulai mengalami kerapukan, mengalami jarata dan menuju anicata, ya batin juga akan lepas gitu loh. Karena yang namanya jiwa cindria cetasika berpengaruh juga dengan jiwa cindria di rupa. Begitu, Rom. Romo, saya mau tanya lagi, Romo. Nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan, berapa minimum rupa kalapa yang yang seseorang punyai seperti Queen Padumawati, Samsedaja Patisandi selama Patisandi periode. Berapa? Coba Romo. Jumlah rupa kalapa minimum rupa kalapa. Tadi yang saya katakan sama Romo tadi, ya.
Hmm. Rupa itu kan bisa muncul dari kama, dari cita, dari utuh dan ahara tadi Romo. Ya, Ya Romo ya. Jadi ya, kama, cita, utuh dan ahara. Kalau kita bicara kelahiran apa tadi Romo? Ya kan itu bicaranya pati sandi kan Romo. iya. Sama partis. Iya. Saya baca bahasa Inggrisnya lama ya. What is the Ya. minimum rupa kalapa that a person like Queen Padumawati dalam kurung Nih. Samsedaja Patisandi have during Patisandi period? Iya, nanti Romo kita baru bicara itu di Rupawiti. Oh, Ya Romo ya. Rupawiti Nanti ya. pada saat kita bicara Rupawiti, nanti pada saat Pati Sandi, ada berapa kalapa yang muncul. Nanti baru besok, besok baru nanti bacanya setelah Rupa Pawati ya Romo. Oh, Kita iya, akan iya, bahas itu. Iya. iya, iya. Baik, Om. Mm-mm. Jadi di Rupawiti begitu tuh Romo. Oh, Pada iya. saat Pati Sandi nanti, pada saat Pati Sandi ya, pada saat Pati Sandi nanti eh, rupa apa yang timbul, kalapanya apa saja gitu Romo ya. Iya, iya, baik, Om. Makanya nanti itu belajar secara presisi nanti. Iya, baik, Om. Coba pinjam. Bingung saya jawab. Bingung saya. Nggak apa-apa Romo. Nggak apa-apa. Ini kan laptopnya bisa nyala lagi nih. Laptopnya kenapa ini? Ya nggak apa-apa Roma, ayo sambil tanya-tanya nggak apa-apa. Saya coba perbaiki laptop saya yang fresh sih. Romo mau nanya ya. Iya boleh. Ya, kalau di tempatnya di manusia ini kan itu kita ada jiwit Indianya tuh terpengaruh kayak tadi lakana rupanya menurun ya kan Santati Jarata Anicatanya. Terus jiwit Indianya tuh kayaknya memudar jadi yang termasuk mau mati sandi gitu ya. Tapi kalau di tempat dewa Betul. sama nggak sih? Kan tadi cuma dibilanginnya karena mahkotanya jatuh, terus Kalau di mana keringat. ciri-cirinya cara maaf? Tadi di Ya, mana kalau di kalau manusia kan kita ke oh, apa jiwit Indianya menurun itu kan termasuk dari lakana rupanya menurun ya. Eh, eh. Kan ada Santati Jarata Nicatanya tuh lapuk apa gitu kan. Jiwit Indianya berarti mendekati Pati Sandi. Nah, kalau di Dewa itu kan tadi dibilangnya mahkotanya lepas, terus keringatan, tidak mau makan gitu kan. lupa Padahal telat makan sama-sama, iya telat makan. Padahal sama-sama 5 agregat juga bukan ya? sama Dan pancakanda iya, juga di iya. Itu jiwit Indianya di sana nggak ada ya di tempat Dewa? ada punya juga dia Dewi Cindria. Kan dia pasti dia kan masih punya pancakanda. Iya, harusnya kan sama ya. Begini, Cijani ya, tadi kita bilang kan walaupun kita lahir dalam sugati bumi yang sama, tapi karena kekuatan parami yang berbeda, pelaksanaan dana sila dan bawananya berbeda. Makanya kenapa? Dari sisi usia saja kita lahir dengan usia yang sangat terbatas. Kalau mereka kan tidak mereka kita kan tidak terba apa tidak apa tidak terbatas itu artinya tergantung dengan kekuatan kama saja ya. Kama di Ya, masa sama Sang Buddha itu hidup. Tapi kalau di alam-alam dewa, kita tahu alam dewa yang paling rendah saja 1.000 tahun surgawi, Tawatimsa. Kalau yang Tusita 2.000 tahun surgawi. Lalu Yama 4.000 tahun surgawi. Tusita 8.000 tahun surgawi, 4.000. gitu kan? Artinya dia udah punya kepastian tuh, panjangnya usia punya kepastian. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi lahir secara spontan, dia memiliki paramita yang cukup. Kenapa? Karena dewa karena lahir secara spontan, dewa itu bisa menciptakan bisa apa dia kalau mau makan dengan kekuatan pikirannya bisa muncul dengan sendirinya. Artinya ketika dia lupa makan, berarti dia sedang mengalami kemudaran. Kalau seorang dewa, tadi dewa apa namanya dewa dewa saka ketika eh, tubuhnya, kalau yang lain kan ketika tubuhnya sudah tidak bercahaya. Tapi kalau di dewa Ya, saka ketika dia berkeringat, ketiaknya berkeringat itu menunjukkan bahwa dewa saka itu akan mengalami kematian. Ya, ya. Jadi itu adalah semacam contoh atau simbol daripada sebuah proses yang namanya
kematian dalam alam-alam dewa. Tapi kalau kita dalam agama dalam alam manusia tadi yang disebut Marana Sanyawiti tadi, Marana Sanyawiti adalah ketika eh, karma terakhir yang kita lakukan hari ini itu yang menentukan di mana kita dilahirkan. Nah, karma terakhir ini kan karena upatambah karma yang memotong kan, bisa saja Ya. usia. Karena kematian itu hanya ada 4 cara. Ketika kamanya masih ada, usianya sudah habis. Ketika kamanya habis, usianya masih ada. Ketika kama dan usianya masih sudah habis, dan ketika ada kekuatan kama yang memotong sehingga dia mengalami kecelakaan. Jadi di alam manusia hanya 4 ini kenalnya, Ci. Dan kita tidak Ya. tahu loh kama kita ini habisnya kapan, usia kita habisnya kapan. Tapi yang jelas dengan kita memperpanjang kama baik kita, dengan kita sering berbuat baik kan Buddha bilang begitu, ayu wadako, dana wadako, siri wadako, yasa wadako, bala wadako, wana wadako, suka wadako. Gitu ya. Dengan kita sering berbuat baik, itu secara otomatis kita bisa memperpanjang usia loh. Tidak hanya menggunakan metode pace ya, tetapi juga menggunakan kalimat berbuat baik lebih banyak. Perbuatan baik yang banyak ini mengkondisikan kita jadi panjang usia. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya ketika ada seorang samanera yang disuruh turun gunung karena bikunya melihat bahwa samanera ini akan pergi meninggalkan kehidupan ini dan dia takut keluarganya mencari, dia suruh pulang. Kamu pulang dulu ke rumah. Dia turunlah dari gunung kan, setelah turun dari gunung, lalu dia hujan deras, dia hampir berteduh dan pada saat dia mau turun, dia memindahkan ribuan semut yang sedang tergenang. Setelah itu dia pulang ke rumah, lalu mama papanya nanya, kenapa kamu pulang? Tahu suhu suruh saya pulang. Bante saya suruh pulang, tapi nanti saya suruh datang lagi deh. Akhirnya tiga hari kemudian, sang sama nera kecil ini datang lagi ke atas gunung, ketemu sama bantenya. Dan apa yang terjadi? Bante kaget kan, apa yang kamu lakukan setelah kamu pulang dari sini? Oh, suhu Bante. Saya melakukan menolong semut-semut yang kena hujan. Mereka tergenang air. Lalu saya tolongin satu-satu dan akhirnya mereka bisa selamat dengan baik. Oh, itulah yang membuat dia akhirnya jadi panjang usia. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini bisa memperpanjang usia kita. Makanya harus sering gemar-gemar berbuat baik ya. Ayu wadako, dana wadako, siri wadako, yasa wadako. Kayaan, kecantikan, pemolekan, kejelitaan, termasyur. Itu semua karena kekuatan kama baik. Jadi Cijani kalau menurut saya seperti itu Cijani. Kenapa kok beda? Ya karena tadi beda parami, lalu beda kelahiran. Kan kita lah manusia kan akhirnya rata-rata kan tidak spontan, tapi secara melalui kandungan ya. Jadi kayak gitu. Iya. Iya. Oke. Oke. Makasih ya Romo penjelasannya. Selamat. Romo, Iya. itu asalnya asalnya Sata Hmm. Rahma itu kenapa disebut Sugati Ahetukar? Kenapa tanpa akar Sugati Ahetukar? Bingung sih. Dia kan jana jana keempat kan harusnya Tihetukar namanya. Betul Romo, tapi Pati Sandi itu ada 19 kalau kita belajar di apa Witi ya. Di proses Iya, cicak ada 19 Pati Sandi. Tapi kalau kita belajar nanti di bumi 31 ya, ada 20 Pati Sandi Romo. iya. Nawaka, Nawaka apa ya? Nawaka, Eh, Nawaka apa ya? kita punya materi, ada juga tuh materi kita ya. Jadi ada kelahiran Pati Sandi yang ke-20 yaitu Pati Sandi yang lahirnya untuk alam dewa yang disebut asalnya Sanyata. Sata Romo, ya kan? Iya, iya. Asalnya Sata itu adalah alam yang kenapa kok dia kelahirannya disebut sebagai eh, Sugati Ahituka. Sugati apa Sugati Tukang tadi karena dia punya pandangan salah terkait dengan kehidupannya bahwa merasa tubuh ini gitu ya adalah apa batin ini adalah sebagai penderitaan sehingga dia tidak ketika dia mencapai jana keempat
Dia tidak berharap punya tubuh, punya batin gitu Romo. Karena dianggap batin ini membuat kita menderita, batin ini membuat saya menderita, batin ini membuat saya bla 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 begitu Romo. Jadi artinya akhirnya mau tidak mau lahirnya sebagai apa namanya, sebagai Sugati Ahetuka Pugala. Begitu tuh Romo. Nah, asalnya Sata ada tempat berdiamnya Sugati Ahetuka Putujana. Jadi di alam itu berarti yang lahir adalah di makhluk itu hanya satu yang tinggal, yaitu apa? Sugati Ahetuka Putujana saja. Jadi mereka yang lahir di alam itu tertutup untuk mereka yang tidak, yang dwi hetuka, yang tihetuka dan sebagainya. Jadi kalau kalimatnya ini kelas ini apa alam ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang hanya memiliki sugati ahetuka putujana saja. Dan usianya lumayan panjang loh, Romo. Panjang sekali itu usia itu. Ya, panjang Iya. sekali. Makanya Terus, ada beberapa alam yang khusus yang ditempati oleh kayak misalnya sama yang siapa yang bisa menempati alam alam apa namanya alam apa yang empat, hanya diisi oleh yang namanya kelompok Dugati Ahetuka gitu ya. Siapa yang alam manusia bisa 11 makhluk. Tapi kalau asalnya Sata hanya Sugati Ahetuka. Jadi artinya nggak ada kelompok lain yang bisa lahir di situ Romo. Gitu loh. Nggak bisa ada kelompok lain yang lahir di situ, hanya kelompok yang namanya Sugati Ahetuka saja. Seperti itu Romo. Hmm. Terus Dan Romo, dia lahirnya spontan dia. Kenapa Romo? Romo, ada pertanyaan begini Romo. Only where Putujana exists. Only, terus only where, hanya di mana Putujana timbul. Kenapa jawabnya empat apa ya dan asalnya Sata, Romo? Iya. Hah? Kenapa hanya empat, karena tadi Romo. Kalau kita bicara manusia yang patis, kan kita tahu nih, patisan itu kan ada 19 tadi ya, di kama wacara, cita, rupa wacara, dan arupa wacara. Kalau kita kembali ke patisan yang rupa, yang makhluk yang tadi yang di dalam apa namanya asalnya Sata tuh Romo, dia hanya punya 9 nawaka saja. Apa namanya sembilan jiwita nawaka gitu kalimatnya ya. Ya, Jiwita jadi nawaka kalapa itu adalah dia hanya bersekutu dengan 9 kalapa saja. Patawi datu, apu datu, tejo datu, wayo datu, wana, ganda, rasa, oja, dan jiwita saja. Jadi elemennya adalah hanya itu saja di jiwita, di unsur kehidupan. Jadi dia hanya punya rupa seperti itu. Kenapa lahir di situ? Kenapa yang hanya 4 alam apaya dan satu alam asalnya Sata yang hanya dihuni oleh yang namanya Putujana. apa tadi Putu Jana. Putujana. Ingat loh, Putu Jananya bukan gitu loh. Maka Putu Jana itu ada 3 loh. Jadi yang disebut Dugati uh, Ahetuka Putu Jana, Sugati Ahetuka Putu Jana. Ya, ada 3, ada 4, satu lagi, 2 lagi, yaitu Dwi Hetuka dan Tihetuka. Jadi memang nggak hanya satu tuh Rom. Untuk kalimat yang ada di dalam Apaya itu Dugati, tapi yang alam 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 asalnya Sata Sugati, tapi Oh, tanpa akal. Kenapa bisa begitu? Karena terlahir pada saat dia mencapai jana 4, dia memiliki pandangan salah bahwa yang namanya batin ini adalah penderitaan, batin ini adalah biang kerok dari duka, sehingga dia tidak mau lahir, dia berada di tanah, tidak lagi mau lahir sebagai memiliki batin, sehingga punya pandangan salah itu membuat dia lahir sebagai apa namanya asalnya Sata, dan dia hanya memiliki 9 kalapa saja yang dikenal sebagai Jiwita Nawakalpa. Begitu, Rom. iya, iya. Iya, baik, Romo. berarti sayang sekali ya Roma udah jana 4 tapi mempunyai masuk pandangan Iya, salah ya Roma. iya, betul. Banyak yang masih punya pandangan salah kan. Berarti orang yang lahir di dalam jana itu belum tentu juga suci. Makanya kenapa makhluknya ada yang disebut Tihetuka. Tapi ketika mereka yang sudah mencapai jana, dia minimal Tihetuka loh, Romo, sebenarnya. Waktu dia mencapai jana, dia Tihetuka gitu ya Iya, kalimatnya. iya, Tapi lu, iya. setelah dia mencapai hasil mau cuti,
Dia memiliki pandangan salah sehingga dia lahir Pandangan salah. sebagai Sugati Ahetu Karom. Oh. Kan Kayak gitu seperti Cen. kemarin Bante Keminda ceramah juga itu kan, apakah Arya masih ada kan, salah satunya pandangan salah. DT-nya udah bagus belum? Iya, betul betul Ci. Kan Kayak gitu. iya, beruntung jadi manusia dan lain-lain, termasuk pandangan salahnya udah menembus pandangan yang benar belum? Makanya yang paling susah kan dari 10 perbuatan baik ada di 7 kamu, meluruskan pandangan Ya, salah. meluruskan pandangan salah. Ya. Dan kebanyakan kita banyak yang menggenggam pandangan salah, apalagi kita sudah berumur, sudah pokok kayak gitu loh ya. Pokoknya menurut saya begini gitu loh. Banyak loh kita temui di sekitar kita kan seperti itu. Mereka-mereka yang punya pandangan salah. Saya merasa berpengalaman, saya merasa punya pengetahuan. Menurut saya ya seperti ini gitu kan. Padahal kalau kita menurut saya, belum tentu kita adalah orang yang tercerahkan. Belum tentu kita sebagai orang yang disebut Arya Pugala. Pandangan kita bisa salah, bisa. Makanya kenapa setiap kali kita belajar Abhidhamma enaknya apa? Karena semua pelajaran Abhidhamma yang kita pelajari bersama-sama ini rujukannya ada, kita yang sudah ada gitu loh. Yaitu Abhidhamma Sanggaha dan kita Wibamitika gitu loh. Dan kita Dhamma Sanggani. Jadi sehingga kita nggak ngelencong-lencong gitu loh. Sementara kalau orang belajar suta atau belajar yang lain mungkin baru baca sebentar persepsinya sudah dimainkan sehingga menurut saya, bukan menurut kata Sang Buddha ya. Kalau kalimatnya menurut saya, kita bukan orang yang tercerahkan. Bisa saja itu salah gitu loh. Seperti itu loh, Cijan. Iya, Romo. tapi paling paling susah ya tuh ya, pandangan itu, karena kan kita mungkin tanpa menyadari itu loh, Romo. Iya, betul. Romo, boleh. Bisa nggak Ya, ya kalau misalnya nih orang yang udah, maksudnya dia udah belajar Abhidhamma, belajar Sutta, jadi dia merasa intelektualnya tuh udah bagus gitu, udah tinggi gitu ya Romo ya. Dan dia merasa apa yang menurut dia ini yang paling benar, dia itu jadi kayak tanda kutip kayak rasis gitu ya Romo ya. Ini berarti masuk pandangan salah juga nggak Romo? Meskipun misalnya nih dia udah hafal banget nih Abhidhamma. Akhirnya membuat diri dia tuh menganggap yang lain, pandangan lain tuh salah, menyalahkan, jadi bersampai mengakibatkan perdebatan atau kayak gimana gitu. Nah ini gimana nih Romo? kata Sang Buddha, belajar Dhamma itu seperti memegang ular. Kalau kita memegang ularnya, buntutnya ya seperti itu tuh. Kalau belajar Dhamma tuh seperti memegang ular, kita harus pegang apanya? Kepala. Kepalanya. Ah, Jadi kalau ada yang seperti itu, misalnya, berarti dia megang ularnya salah. Gitu jadi sih. Ya, sesimpel itu. Karena megang ularnya salah. hmm, Yang pegang kan harus kepalanya. Dan kebanyakan memang, kan saya berkali-kali ketika kita mulai belajar Abhidhamma, banyak orang mengeluh, nggak usah belajar Abhidhamma, nanti jadi sombong, nanti jadi sok pintar, jadi sok gurui. Belajar Abhidhamma adalah belajar peta spiritual. Spiritual untuk ngapain? Supaya kita bisa belajar meditasi, ada petunjuknya. Makanya kenapa belajar Abhidhamma harus diikuti juga dengan praktek meditasi. Karena seluruh pelajaran Abhidhamma adalah peta spiritualnya Sang Buddha mencapai penerangan sempurna loh. Kenapa Sang Buddha bisa mencapai penerangan sempurna? Karena peta spiritual Abhidhamma ini. Ingat ya, pada minggu keempat ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha kan bermeditasi apa? Meditasi untuk kenapa dia bisa mencapai pencerahan kan? Apa sih meditasi yang dia renungkan tentang apa? Tentang patana loh, Patisamupada dan patana ya kan? Nah kalau kita bicara Patisamupada dan patana ada di mana? Di Abhidhamma. Jadi kalau kita belajar Abhidhamma, belajar Patisamupada dan apa? Patana 24 ya, yaitu Pacayo, Waramana Pacayo, Adipati Pacayo gitu kan? Kalau kita belajar itu berarti kita sedang belajar peta spiritual di mana Sang Buddha mencapai kesempurnaan. Nah, Sang Buddha sudah kasih petanya nih. Nah, kita mau nggak jalaninnya gitu ya.
oh kita belum tentu bisa mencapai seperti Sang Buddha, wajar karena kita masih manusia biasa. Tapi kan minimal kita sudah belajar petanya gitu. Tapi jangan mentang-mentang kita punya peta, lalu saya menyalahkan orang lain yang tidak punya peta. Lalu saya menyalahkan juga orang lain yang tidak belajar dhamma. Ah, kamu salah, gitu ya. Ah, damanya kecil. Tapi baru diakui atau tidak setelah kita belajar abhidhamma, pengetahuan dhamma kita kan presisinya lumayan meningkat. Sehingga kita bisa menilai ketika ada orang lain yang ceramah, apakah ceramahnya ini paramata atau tidak paramata. Tapi hanya dalam hati kan, gitu loh. Oh, nih kita tahu kualitas penceramahnya seperti apa. Setelah kita belajar abhidhamma kan, karena belajar abhidhamma itu tadi saya bilang presisi dia. Jadi gitu Celusi, pegang kepalanya ya, jangan pegang buntutnya. Iya, Romo. Yang, Terus, yang aneh Romo, banyak orang yang nggak baca Abhidhamma selalu menyalahkan kita yang baca Abhidhamma loh. Banyak sekali Romo. Mereka bilang, Iya, itulah kamu baca Abhidhamma membuat kamu pusing iya. sendiri. Selalu menyalahkan kita loh. Padahal mereka nggak ngerti. Ya terus itulah Romo tadi Rom, mengatakan bukan. Kalau dia nggak dia bagaimana dia bisa menilai sesuatu kalau dia sendiri tidak paham itunya sesuatu itu kan gitu ya Romo. Jadi makanya dia jadi seperti membela diri. Makanya saya bilang tadi yang mulia Bante Santa Cito saja memahami gitu loh. Pelajaran suta yang beliau dapat dari PhD di Sri Lanka ketika beliau belajar mengajarkan suta yang saya dengar dari YouTube misalnya, itu hampir sebagian juga isinya abhidhamma loh Romo. Ternyata Oh, suta dan abhidhamma itu tidak ada perbedaan Romo. Cuman eh, kalau kita sudah mengerti abhidhamma, ketika ada Bante ceramah seperti itu, oh ini abhidhamma nih gitu. Ya hmm, ini abhidhamma. Romo, Mhm. bagaimana kalau sudut pandang tadi ya, Romo bilang bahwa dengan kita belajar Abhidhamma kan menjadi peta spiritual kita dalam meditasi juga ya, Romo ya. Terus ada pendapat bahwa jika kita belajar Abhidhamma, kita belajar dari teori secara abhidhamma. Kita praktek meditasi jadi ke bawah-bawah teori. Nah, itu seperti ini bagaimana Romo? Ada yang pertama bahwa kita meditasi tuh jangan terlalu banyak baca teori gitu, pelajari teori gitu loh. Jadi nanti hasilnya juga jadi nggak gimana ya? Maksudnya nggak maksimal. Jadi lebih berpatok pada teori. Nah, ini bagaimana Romo? Sudut pandang seperti itu Romo. Pernah dengar nggak ceramah-ceramah Lungpo, ceramah-ceramah Pau, atau ceramah-ceramah Salai di Pankara dan sebagainya? Rata-rata guru-guru abhidhamma ketika di guru-guru meditasi ketika dia memberikan materi ceramah, menghantarkan meditasi pasti menggunakan metode nama dan rupa. Metode nama dan rupa itu adalah metode melihat sebuah fenomena mana batin dan jasmani kita sebagai sebuah sabawa, yaitu muncul, berangsur, dan lenyap. Dari situ kita bisa tahu ternyata guru-guru meditasi yang kita kenal hari ini yang sedang begitu hebat, mereka mengajarkan tentang vipassana yang ujung-ujungnya adalah pelajaran Abhidhamma. Kalau Cilusi ikut retret guru-guru meditasi dari Myanmar, dari kelompok biku-biku Myanmar, pasti endingnya ceramahnya pasti Abhidhamma, gitu kan? Atau disiplin Abhidhamma, karena itulah vipassana. Nah, kita tidak mendengar ketika kita belajar meditasi dari guru-guru yang notabene bukan dari Myanmar misalnya. Karena mereka mengembangkan suta atau winaya secara otodidak atau secara akademisi. Tapi kalau kita mau mengcompare terkait dengan tadi yang saya sampaikan ceramah-ceramah biku yang sangat terkenal yang mulia Bante Santa, saya dengar suta-sutanya, setelah saya dengar, oh ternyata ini sama dengan Abhidhamma. Makanya kenapa Abhidhamma itu hanya, kalau kita, yang Abu Buddha itu kan mengajarkan Tripitaka kan, Tripitaka itu kan tiga keranjang kan, itu Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Dan di situ kita tahu bahwa sebenarnya pelajarannya sama nih, cuman ada kalimat abi di situ berarti tinggi, tinggi dalam hal apa? Tinggi dalam hal penyampaian. Kenapa? Karena abhidhamma kan presisi, penyampaiannya kan secara presisi, tidak seperti suta yang kadang, karena kan suta itu kan dibabarkan kepada masyarakat suku yang berbeda-beda.
Tapi kalau kita lihat turunnya Abhidhamma kan Buddha mengajarkannya kepada alam dewa, lalu diajarkan kepada yang Arya Sariputta, kepada yang Arya Sariputta, dan Arya Sariputta mengajarkan kepada para biku. Dari situ kita bisa tahu. Dan ingat ya, belajar sutta juga sama loh. Tadi kita diskusi terkait dengan sutta, terkait dengan dengan kalimat karena kita akan menerjemahkan Dhammapada ya. Dhammapada itu akan ditulis dalam huruf Braille. Saya mengatakan begini, akhirnya dalam pertemuan tokoh-tokoh agama itu eh, pembacaan parita saja gitu ya. Pembacaan parita dengan hurufnya Pali teks. Itu Pali teks Myanmar sama Sri Lanka berbeda. Sama Thailand berbeda. Kita mau megang yang mana? Kita kan harus dengan mungkin kita pegangnya Pali Society. Pali teks lah ya. Nah, tapi kalau kita bicara Pali teks, tadi kalau di Thailand nggak akan berkata konsonan K, dia kata-kata ko gitu ya. K adanya di Sri Lanka. Tapi di Myanmar beda lagi gitu. Jadi memang ini perbedaan yang mendasar dari sisi Pali teks saja. Jadi rujukannya apa? Pali teks society gitu ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa bagaimana dengan penulisan huruf braille-nya ya, karena kalau namanya A panjang kan nggak ada di kalimat braille. Sehingga apa yang kita lakukan tadi kita memutuskan orang-orang yang buta kan nggak perlu tulisan Pali, tapi dia hanya tuh perlu membaca saja lafal. Jadi kalau A panjang kita tulis jadi A dua kali supaya jadi kesannya panjang. Dan ternyata Dan ternyata tadi saya sampaikan ya, semua pelajaran suta seperti itu pun menjadi perdebatan ya, perdebatan karena tadi saya katakan bahwa kalau kita mau memperdebatkan apakah ini Abhidhamma ajaran murni atau tidak, berubah ajaran Abhidhamma atau tidak, sebenarnya mereka yang belum mengenal Abhidhamma pasti akan ngomong seperti itu. Tapi ketika dia sudah mempelajari Abhidhamma dengan baik, oh dia baru pasti saya yakin orang ini akan terasa tercerahkan. Karena di antara kita masih banyak ketika belajar Abhidhamma, banyak yang sudah punya pengetahuan atau punya pemahaman tentang kehidupan ini lebih baik. Ya, dulu kita tidak mengenal Abhidhamma, mungkin kita gampang marah, gampang cemburu, gampang kesel, gampang keki, gampang susah melupakan orang. Marah kita bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi setelah kita belajar Abhidhamma, banyak manfaat yang kita peroleh. Kemarahan kita mungkin karena kita masih belum tercerahkan, mungkin kemarahan kita tidak begitu lama. Ya, yang tadinya bertahun-tahun kita marah sama orang itu, sekarang setelah belajar Abhidhamma ya sudahlah. Ya kita menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang mudah mengasihi, itu kan adalah bentuk nyata dari praktek Abhidhamma gitu Cilusi. Ya, seperti itu Cilusi. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Masih ada teman-teman yang mau bertanya? Boleh langsung diambil. Romo, itu maksudnya Cirusi mungkin saya juga pernah dengar dan juga mungkin ngalamin juga waktu meditasi tuh kayak mereka-reka, oh ini Witaka, ini Wicara gitu. Nggak Jadinya apa-apa sih, nggak kayak apa-apa sih. menyamain gitu loh, menyamain Oh, nggak teori yang kita apa-apa. udah Nggak dapet. apa-apa. Sama kan saya bilang begini, Dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Saya menulis kalimat Cijani, J, A, Ja, N, I, Ni, Jani. Itu kapan saya lakukan itu? After long time ago yang lalu ketika saya menjadi anak SD. Betul nggak? Ya, Saya belajar mengeja nama Cilusi, nama Cianti, Ko Ali, Kim Lun, semua yang saya tulis itu pakai ejaan. Tapi hari ini ketika saya sudah bisa membaca dengan baik, perlu nggak saya eja? Tidak perlu. Jadi sama Cijani. Ketika kita memahami itu sebagai apakah ini jadi seolah-olah saya mau belajar meditasi seperti ini, nggak apa-apa karena kita sedang pemula. Kita bagus dong, karena kita sedang belajar Pariyati Dhamma. Oh, yang namanya witaka adalah menghantarkan kita kepada objek. Ibaratnya apa? Ibaratnya seperti seorang kenalan raja yang menghantarkan seseorang untuk bertemu dengan raja. Kalau dia kenal dengan pengawalnya, maka mudah masuk ke istana. Itulah tugas dan fungsi witaka. Oh, berarti witaka saya harusnya seperti itu. Dia menghantarkan ke objek. Nah, setelah objeknya saya dapat nafas atau objeknya nafas
Nah, tubuh, tentang perlindungan terhadap tubuh, saya sudah tidak lagi merenungkan tentang apa itu witaka gitu loh. Ya, saya sekarang fokus dengan objek saya. Oh, ketika saya fokus dengan objek saya bisa saya genggam. Oh, ini yang berbicara, yang bertugas adalah wicara nih. Si wicara sedang berfungsi gitu kan. Oh, ketika napas ini sudah saya bisa kuasai, dia semakin lembut, semakin lembut. Oh, ternyata terjadi kegiuran saya. Oh, PT ini mulai bekerja gitu. Jadi nanti dengan sendirinya kita ada perenungan sedikit, tapi juga kembali ke objek. Nggak apa-apa, Ci. Nanti lama-lama juga kita semacam baca peta lah. Kita mau Ya, pergi ke apa ke 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 Bandung, misalnya kita pakai Google Map. Sekali pakai sudah Google Map, ya. Google Map wajar kan. Tapi ntar kalau 2 kali, 3 kali kan nggak perlu Google Map karena sudah mahir, sudah sudah hafal, hafal. sudah tahu. Gitu. Iya betul Romo. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, masih ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Kita akan akhiri kelas ya, Romo ya. Udah jam Mm-mm, 9 lewat ya, Romo. mm-mm. Baik. Baik, terima kasih atas pembelajaran yang sudah Romo sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri kelas, seperti biasa kita akan melimpahkan semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini, termasuk dalam belajar Abhidhamma pada malam hari ini. Untuk pembacaan Parita Pelimpahan Jasa, saya boleh minta Romo Effendi, mewakili kita untuk membacakan Parita Pelimpahan Jasa dan diakhiri dengan ditutup nama Karapata. Ada Romo Effendi, saya silakan Romo. Baik, terima kasih. Malam hari ini kita telah mendengar Dharma begitu banyak dan kita waktunya untuk pelimpahan jasa pada semua makhluk. Semoga mereka semua ikut mengetahui dan berbahagia. Handamayang pati danang karumasin punya sidani katasa yananyani katani me pesanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pitadayo ditame ca pyaditawa Anyemajattaverino sattatitanti lokasming te bumma jatuyonika panceka jatuokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang nivedayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera sukha jiwino kema padan japa pontu desa sasi jatang subham sadu sadu sadu. Mari kita tutup dengan membacakan nama Kalapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Budang Bhagawantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari kita sama-sama mengucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Sukiyoto, Namo Buddhaya. Selamat malam, saudara-saudara Terima semua. kasih Romo Tony, terima kasih Romo Ruby, Terima kasih terima semua kasih Romo sama-sama. Romo Terima kasih, Ruby. sehat selalu ya. Sehat Ya, selalu Selamat ya semua. Romo Ruby udah jadi Laptopnya tim lagi flash nih. penerjemah Ya, Pali Kasih ke Romo, Braille ya. makasih saya ya, Mbak Mesa. sama-sama. Sama Terima kasih sehat Pak selalu. Jono udah hadir. ya Pak Terima Jono. kasih Ci Makasih Romo. Lucy. Sama salam kenal Pak Semoga Yono. mamanya Ci Lucy sehat ya. Ya, terima kasih sih. Baik. Makasih Jelusi. Kangen Ya, Lus ya. terima kasih.